nama saya Siti Nur Kamila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil analisis dari video wawancara Presiden Prabowo menjawab. Video ini sangat menarik karena membahas berbagai isu penting seperti kebijakan pemerintah, kondisi global, hingga cara seseorang pemimpin memperoleh informasi. Dari banyaknya pembahasan tersebut, saya akan fokus pada satu permasalahan utama, yaitu bagaimana media digital mempengaruhi persepsi sosial kita dalam memahami informasi. Topik ini penting karena di era sekarang hampir semua orang mendapat informasi dari media digital seperti YouTube, media sosial, dan internet. Dalam wawancara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ia sering bangun tengah malam untuk memantau berita melalui YouTube. Hal ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran besar, bahkan bagi seorang pemimpin negara. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu tidak semua informasi yang kita terima bersifat netral atau objektif. Media digital bekerja menggunakan algoritma, yaitu sistem yang menyesuaikan konten dengan apa yang kita sering lihat. Akibatnya, kita cenderung menerima informasi yang sejalan dengan pandangan kita saja. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut sebagai persepsi sosial, yaitu proses bagaimana kita memahami orang lain atau situasi berdasarkan informasi yang kita terima. Persepsi sosial tidak selalu objektif, karena bisa dipengaruhi oleh pengalaman, lingkungan, dan media. Jika seseorang sering melihat berita negatif tentang suatu kebijakan, maka ia akan menganggap kebijakan tersebut buruk. Contohnya, jika seorang sering melihat berita negatif tentang suatu kebijakan, maka ia akan menganggap kebijakan tersebut buruk. Sebaliknya, jika yang dilihat adalah berita positif, maka ia akan menilai kebijakan tersebut baik. Artinya, persepsi kita sebenarnya bisa dibentuk oleh informasi yang kita konsumsi setiap hari. Selanjutnya adalah bias informasi, yaitu kecenderungan kita untuk lebih percaya pada informasi yang sesuai dengan pendapat kita. Bias ini dapat menyebabkan kita melihat realitas secara tidak utuh. Akibatnya terbentuklah apa yang disebut sebagai realitas sosial, di mana kenyataan yang kita anggap benar padahal bisa saja berbeda dengan kondisi sebenarnya. Dalam konteks wawancara ini, cara Presiden Prabowo memahami situasi global juga dipengaruhi oleh informasi yang ia konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin pun tidak lepas dari kemungkinan bias informasi. Dalam psikologi sosial, sikap atau attitude terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, kognitif, yaitu apa yang kita pikirkan, afektif, apa yang kita rasakan, dan konatif, bagaimana cara kita bertindak. Nah, dari wawancara tersebut, kita bisa melihat bahwa sikap positif Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap informasi dan kondisi global. Hal itu terlihat dari kebiasaannya yang mengikuti berita secara aktif melalui media sosial. Sikap negatifnya adalah terlalu sering mengonsumsi informasi yang bisa menyebabkan kecemasan maupun salah persepsi. Bagi masyarakat, sikap juga bisa terbentuk dari informasi yang diterima. Jika informasi yang diterima positif, maka sikap yang terbentuk juga positif, dan begitu juga sebaliknya.
Selanjutnya adalah pengaruh sosial. Dalam wawancara tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan berbagai pandangan dengan cara yang cukup tegas dan meyakinkan. Hal ini dapat memengaruhi masyarakat dalam membentuk opini. Dalam psikologi sosial, hal ini disebut sebagai opinion leader, yaitu seorang yang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir orang lain. Selain itu, media juga berperan dalam menyampaikan informasi. Cara media mengemas berita dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memahami suatu isu. Di era digital ini, kita harus memiliki literasi informasi, yaitu kemampuan untuk memilah informasi, memahami isi informasi, menilai apakah informasi tersebut benar atau tidak. Nah, sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita juga memiliki peran sebagai fasilitator, yaitu membantu orang lain agar lebih kritis dalam menerima informasi. Kita tidak boleh langsung percaya, tapi harus membandingkan dari berbagai sumber. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa media digital sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi sosial. Informasi yang kita konsumsi dapat memengaruhi sikap kita. Ada pengaruh sosial dari pemimpin dan media terhadap masyarakat. Bias informasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan literasi informasi sangat penting di era digital saat ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.